Kira-kira gimana bunyi? Itu yang mau aku tanya, Kak. Oh, kalau yang lama gimana yang lama? Perintah mengasihinya bagaimana? Perintah mengasihinya yang lama. Karena disebut Yesus perintah baru nih. Lebih banyak larangan kalau yang lama. Lebih banyak larangan. Oke. Tapi ketika dibilang supaya kamu saling mengasihi itu sebenarnya perintah baru atau lama ya? Perintah baru atau lama itu? Supaya kamu saling mengasihi. Love one another. Lama dengan bahasa yang lebih halus. Nah, bahasanya gimana tuh, Bang? Bahasanya yang orang perintah lama itu gimana? Kasihilah sesamamu. Kan Yesus sering ditanya juga tuh sama orang-orang Farisi kan. Waktu sepanjang Yesus di bumi kan. Guru, mana perintah yang pertama dan terutama? Kalau Yesus jawab, dua hal itu kan. Memang bunyinya bunyi dari kasihi sesamamu di ini lama bagaimana bunyinya? Bentar ya. Kasihilah sesamamu manusia. Anda bisa lanjutin kalimatnya? Ayo kita bebas tadi nih. Unmute boleh, ketik juga boleh. Kasihlah sesamamu manusia. Kalau yang lama gimana? Seperti, oh, masa nggak tahu sih? Pasti tahu lah. Seperti ada yang chat di sini nih. Seperti dirimu sendiri. Ayatnya di mana itu di perjanjian lama itu? Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saya keingat ayat. Ada yang tahu? Boleh chat. Imamat Muhammad berapa, Kak? 19:18. Wow, 1918. Langsung betul ya sama host kita ini. Kan hukum yang terutama itu menurut Yesus di Perjanjian Baru, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya itu ada di Ulangan 6 ayat 4. Tetapi Ulangan 6 hanya menyebutkan tentang kasih kepada Tuhan. Dia nggak tulis kasih kepada sesama. Yang bunyi ayatnya Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan padamu hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang pada anak-anakmu dan seterusnya. Tapi ayat tersebut nggak lanjut dengan kasihlah sesama manusia. Tapi itu ada di dalam Imamat seperti disampaikan Kak Sharon tadi. Imamat 19 ayat yang ke-18. Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Kalau kita baca satu perikop, judul perikopnya adalah Kudusnya Hidup. Itu tentang hukum Tuhan yang nomor 5 sampai nomor 10 dalam kalimat yang bahasa hari-hari. Contoh di ayat 3, setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Itu apa tuh? Hormati ayah dan ibumu kan begitu kan? Dan memelihara hari Sabat, hukum nomor 5. Dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu nomor 4. Janganlah kamu berpaling pada berhala-berhala dan jangan kamu buat bagimu dewa tuangan dan seterusnya. Nomor 1, nomor 2. Haruslah itu dimasukkan dan sebagainya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya dan seterusnya. Itu semua bentuk kalimat dari apa ya, elaborasi ataupun kalimat penjelasan dari bunyi 10 perintah. Intinya tentang kudusnya hidup. Bagaimana seseorang diatur untuk hidup kudus bersama dengan sesamanya, kepada Tuhan dan sesamanya. Hanya masalahnya, orang pada saat itu tidak punya tidak punya contoh ataupun teladan yang bisa dicontohkan gimana caranya mengasihi sesama dengan sesuai ekspektasi Tuhan. Nggak ada contohnya. Even kita makanya lihat kan, makanya even kita lihat para nabi di zaman Perjanjian Lama pun punya kelemahan-kelemahan yang juga turut melanggar perintah-perintah Tuhan. Misalnya Daud, ya gimana lah kita kan mau mencontoh Raja Daud kan, walaupun di tengah ada kesalehannya dan sebagainya, tapi ada juga hidupnya yang
Gak benar, dilanggarlah hukum keberapa tuh? Hukum jangan mengingini dia langgar, jangan berzina dia langgar, mencuri istri orang juga dia langgar, dan seterusnya. Even siapa lagi? Patriarchs, bapak-bapak zaman dulu, para nabi yang kayaknya udah ini banget gitu. Udah ada yang bisa dilihat oleh orang Israel pada zaman itu sebagai teladan. Itu sebabnya wujud dari bentuk gimana sih cara mengasihi sesama manusia begitu? Ya, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, kan gitu. Karena mengasihi diri itu nggak perlu diajarin. Setiap orang pasti akan mengasihi dirinya. Karena memang tendensi kita adalah selfish, kan gitu. Diri, kan begitu. Caranya, ya lihatlah. Kamu mau gimana mau bagaimana hidupmu diperlakukan. Ya itu makanya bunyi hukum di Matius 7 kan. Apa yang ingin orang lain perbuat padamu, lakukanlah demikian juga kepada orang lain. Kenapa? Karena apa ya? Belum ada sosok orang atau teladan yang mampu menunjukkan bagaimana caranya mengasihi sesama itu dengan selevel standar ekspektasi Tuhan. Ya, sederhananya ya kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Gimana kamu memperlakukan diri ya begitulah kamu mengasihi orang lain. Itu bunyi dari perintah lamanya tentang kasih sesama. Tetapi di perjanjian baru, Yesus, kita kembali Yohanes 13 ya. Yesus katakan, aku kasih kamu perintah baru nih, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini Yesus bicarakan tentang bagaimana Yesus mengasihi seluruh manusia, murid-murid terkhusus dalam konteks cerita ini, dengan dia mau mati bagi mereka. Di dalam Yohanes 15, dua pasal berikutnya, ayat yang ke-12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itulah yang akan Yesus lakukan. Nah, di Yohanes 13 ayat 34, 35 ini, konteks ceritanya waktu Yesus membasuh kaki dari para murid. Itu mau perjamuan, di malam perjamuan. Yesus membasuh kaki para murid. Ketika semua udah siap, duduk, bingung kan? Nggak ada pelayan nih, nggak ada ART di sini. Siapalah yang mau mulai duluan membasuh kaki sesamanya nih? Semua saling lihat-lihatan. Tapi Yesus datang, dia mengikat kain di pinggangnya untuk ngelap. Dia mengikat kain, lalu dia mulai jalan, dia membasuh kaki dari murid-muridnya satu persatu. Seorang yang diakui oleh para murid sebagai tuan dan guru, sebagai rabi dan kurios dalam bahasa Greknya. Tapi rabi dan kurios itu yang nunduk mencuci kaki mereka. Sesuatu hal yang nggak pernah ada dalam konsep para murid ketika mereka melihat rabi-rabi, Farisi, yang semua berpakaian jubah yang megah-megah. Yang mana dia nggak mau nyentuh beban berat satu pun dia nggak mau sentuh. Tapi rabi yang ini kok beda. Dari konteks perjamuan malam itu baru Yesus keluarkan kalimatnya dia, aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi Yesus memberikan sebuah teladan yang sempurna, yang nggak punya cacatnya, nggak ada celahnya, sehingga dia cocok dijadikan sebuah teladan. Sehingga kita sekarang bukan lagi mengasihi sama seperti mengasihi diri sendiri, bukan lagi begitu, tetapi mengasihi sebagaimana Yesus telah mengasihi saya, demikian kita mengasihi orang lain. Karena dengan begitu, nggak ada celahnya. Mau apa? Saya ingat orang, ini contoh ya, gimana sih cara Yesus mengasihi, taruhlah, janganlah dulu tentang salib mati ya, sahabat memberikan nyawanya, jangan dulu. Beberapa kali dalam kasus di mana orang-orang sakit datang kepada Yesus mau berobat, ya, mau berobat. Ada beberapa yang punya iman-iman besar. Kenapa iman mereka besar? Bukan karena mereka seorang yang apa ya? Bukan karena bukan rata-rata ya. Alkitab mencatat hanya ada dua, oke?
Hanya ada dua orang, dan itu non-Yahudi, yang Yesus akui punya great faith, punya iman yang besar. Ada yang tahu? Pasti tahu lah. Satu seorang perwira, bukan orang Yahudi. Satu lagi seorang perempuan non-Yahudi, perempuan Kanaan dari Sirofenisia. Nah, dua sosok ini sebagai seorang non-Yahudi punya disebut iman yang besar. Ini bukan soal mereka seorang yang punya iman besar, bukan soal karena mereka orang yang mudah percaya atau apa, bukan. Tetapi kenapa mereka bisa begitu percayanya? Karena mereka melihat dari sosok Yesus itu sendiri, di mana mereka ngedengar orang lumpuh sembuh, orang perdarahan sembuh, orang buta matanya celik, orang ini celik, dan tidak pernah ada satupun orang yang datang kepada Yesus yang ditolak. Salah satunya perempuan perempuan Kanaan ini. Kenapa dia beranikan diri datang kepada Yesus? Karena dia tahu bahwa nggak pernah saya dengar ada orang ditolak sama Yesus. Kalau yang lain nggak ditolak, kenapa saya harus ditolak hanya karena saya seorang yang bukan dari Yahudi? Jadi iman itu juga korelasinya atas dasar mereka menyadari besarnya kasih Yesus kepada manusia yang lain gitu loh. Sehingga dia juga punya iman, oh harusnya Yesus juga beriman besar kepada saya. Jadi kalau kita dengar kesaksian orang, kita dengar tentang kehidupan orang lain yang begitu luar biasa dalam hidup, artinya ya ya harusnya itu bisa menumbuhkan iman kita. Makanya kan kesaksian mau apa ya? Saksian orang-orang itu kan bisa membangkitkan eh, iman kita juga kan. Wah, kayak gini ya gitu. Jadi ketika nanti saudara bersaksi atau berbagi cerita dan sebagainya itu membuat orang lain juga imannya akhirnya nimbul. Oh, ternyata Tuhan luar biasa ya kepada dia ya. Masakan ia tidak bisa lakukan hal yang sama kepadaku? Gitu. Saya percaya pasti kita punya. Gitu. Sehingga iman kita juga gede. Jadi bukan soal mereka itu non-Yahudi, terus mereka orang yang tipe mudah percaya. Oh, saya tipenya susah percaya kalau nggak ngeliat. Bukan, bukan. Tapi karena mereka menyadari model kasihnya Yesus seperti apa, bahwa tidak ada satu orang pun yang ditolak Yesus, sehingga akhirnya mereka percaya. Sedemikian aja, simple faith aja percaya. Tapi buat Yesus itu great. Buat Yesus itu besar. Jadi dari sini kita dapat sebagai seorang Kristen ya, bukan hanya karena perjanjian barunya gitu. Tapi sebagai seorang Kristen yang telah melihat, yang telah hidup di era setelah Yesus menjalani hidup di bumi dan mati dan bangkit dan ke surga, kita punya satu motivasi baru sekarang dalam mengasihi sesama. Bukan lagi soal seperti saya mengasihi diri saya. Yang jadi kalau saya mengasihi diri saya begini, saya ngasih orang lain. Bisa, itu dipakai di perjanjian lama. Tetapi motivasi di perjanjian baru itu selalu upgrading ya. Dia selalu memberikan sesuatu yang lebih apa ya? Yang lebih daripada perjanjian lama. Yang lebih terang, yang lebih lebih terbuka, membukakan. Bukan berarti perjanjian lama itu tidak terang, tetapi gambarannya ketika itu terjadi di perjanjian baru, seakan-akan itu ada suatu tingkat yang lebih tinggi atau sebaliknya level yang lebih deep, yang lebih dalam lagi tentang makna dari apapun. Dalam hal ini kita membahas tentang makna mengasihi. Dan jangankan mau bicara mengasihi, memberikan nyawa itu artinya sudah memberikan all. Kita diajak seperti Yesus untuk mengasihi sebagaimana dia mengasihi. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengasihi sebagaimana dia mengasihi? Ya kita perlu dapat dan kita perlu mendapatkan, menyadari kasihnya Tuhan itu dulu dalam kita. Karena apa yang dilakukan Yesus nggak bisa kita lakukan kalau kita nggak dapat kasihnya dari Yesus. Yesus datang, orang periksa, berobat, datang ke dia, sembuh, 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 sembuh. Kita bantu orang satu, dua, oh udah selesai, capek gitu kan. Atau mungkin habis waktu, atau mungkin dan sebagainya begitu. Kita ada limitnya, tapi Yesus enggak. Makanya cara kita mengasihi sesama itu bukan dengan kasih yang kita punya, karena kalau kasih seperti diri sendiri ya capek juga gitu.
tetapi dengan Yesus. Yang lalu saya pernah bilang ada satu fenomena namanya compassion fatigue. Mungkin ada yang ingat compassion fatigue ya. Ini dialami sama mereka yang mereka yang punya profesi melayani, punya profesinya sebagai jasa melayani sesama. Contohnya misalnya perawat atau dokter atau kepolisian atau polisi atau apalagi yang bagiannya serve. Compassion fatigue ini, keletihan dalam rasa apa compassion, kelemah lembutan ini dialami, gejalanya itu seperti misalnya ya pernah ketemu nggak di rumah sakit, udah dipencetin bel, perawatnya atau dokternya ya gitu aja. Padahal keluarga kita yang sakit itu ya udah sakit gitu kan. Aduh, kita udah kita udah sibuk banget nih. Aduh, tolong dong dok, tolong dong sus, tolong dong dia sakit gini. Oh iya, nanti dia jawabnya cuma, oh iya nggak apa-apa, ini memang begini bu, reaksinya obatnya begini gitu aja. Datar aja mukanya gitu. Atau di tempat ya polisian juga misalnya ya ngalamin ada orang, misalnya Polantas yang udah puluhan kali atau ya puluhan kali lihat lihat orang tergeletak di jalan mati mungkin dengan segala bentuknya, kepalanya udah gimana atau kaki atau badannya dan sebagainya, di bagian tindak reserse kriminalitas begitu, melihat hal-hal kayak gitu udah ya biasa aja gitu, mungkin pernah kayak gitu. Nah, mereka mengalami gejala yang disebut dengan compassion fatigue itu, di mana udah nggak ada lagi tank ataupun tangki dari rasa compassion itu, kelemah lembutan itu udah habis, karena dia udah ngasih kan. Dia udah kasih ke pasien A, pasien B, pasien C, masuk ke pasien D, E, F, dan seterusnya, udah habis dia. Jadi dia nggak ada lagi tuh rasa compassion itu udah nggak ada lagi. Dan itulah manusia, karena kita limit. Kita nggak bisa kasih compassion terus kok dari satu sampai sini, dari jam segini sampai jam segini. Nggak bisa. Kita punya limit untuk itu. Tapi Yesus beda. Karena Allah tinggal di dalam dirinya. Compassion apa kadar compassionnya itu unlimited, sehingga berapapun orang yang datang tidak akan pernah membuat dia lelah sampai akhirnya menolak. Nah, kita juga bisa punya kayak gitu hanya bila Kristus ada di dalam diri kita, lewat doa kita dan lewat perenungan kita. Ya kita nggak akan seperti Yesus ngambil jatah buka buka klinik 12 jam, nggak, kita nggak seperti itu. Tuhan hanya tuntut kita mungkin satu hari ini kamu harus tolong dua, tiga orang dan sebagainya. Itu aja mungkin gak jauh-jauh gitu. Dan itu yang bisa kami rasakan di tempat kami juga. Bagaimana ya hanya segitu aja. Tetapi itu pun kita telah belajar untuk kita mengasihi orang lain seperti Yesus telah mengasihi kita. Yesus nggak akan tuntut kita yang seperti dia. Karena dia punya waktu terbatas cuma 3,5 tahun kan. Kalau kita kan nggak dikasih waktu Tuhan 3,5 tahun. Kita dikasih hidup 60 tahun. Makanya Yesus bilang pekerjaan lebih besar bisa kita lakukan. Ya karena kita bisa punya scope waktu yang lebih lama dibanding dia di bumi. Cakupan kita lebih luas, dia hanya di sekitaran Israel saja, ya udah saja kita bisa kemana-mana, apalagi dengan teknologi kita bisa memberikan compassion buat orang even di luar negeri dan sebagainya, dengan kita mendengarkan cerita atau curahan hatinya dan sebagainya. Yesus bilang murid-muridnya kita ini akan melakukan pekerjaan yang lebih besar, greater work, dibandingkan yang Yesus lakukan. Tapi itu hanya bisa kita lakukan bila Yesus, bila kita punya compassion dan Kristus tinggal di dalam diri kita. Dan ayat 35 yang terakhir, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid Yesus. Murid Yesus ya Kristen itu kan ya. Jikalau kamu saling mengasihi. Yang mana? Yang ayat 34 tadi, sebagaimana Kristus mengasihi kita. Semua orang akan tahu jikalau kita saling mengasihi.
Nah, saya juga sempat sampaikan dan ini juga yang perlu kita apa ya paying attention gitu. Kita punya khususnya saudara-saudara yang di gereja Advent, kita punya uniqueness, sesuatu yang nggak dimiliki oleh Kristen lain. Mungkin tentang hari ibadah yang berbeda, hari Sabat, mungkin tentang makanan halal yang berbeda dan haram yang berbeda dengan Kristen pada umum yang lain. Mungkin juga tentang banyak hal lain lah. Kalau mau disebut satu-satu mungkin ada. Ada uniqueness dari gereja ini, ada hal yang spesial yang bisa kita jadikan sebagai sebuah bahan ataupun apa ya, branding gitu kan. Oh, gerejanya Sabtu. Oh, Advent ya kan kayak gitu kan. Atau mungkin oh dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Namun ayat 35 katakan Yesus ingin semua orang tahu bahwa kamu itu muridku jikalau apa? Jikalau kamu tidak makan haram, apakah itu bunyinya? Enggak begitu. Jikalau kamu saling mengasihi. Jadi nggak masalah punya brand apa brand atau apa ya? Punya punya apa ikon atau contoh ya di perumahan kita lah kan gitu. Oh, setiap Sabtu pagi pergi nih orangnya nih. Oh, gereja dia gitu kan. Tetangga kita udah tahu dia gerejanya hari Sabtu gitu kan. Sementara Kristen yang lain di perumahan itu hari Minggu gitu kan. Oh, dia Sabtu nih gitu. Oh, pasti Advent gitu. Nggak ada masalah, bagus. Atau misalnya mau pergi acara orang Batak ada Parsautawan gitu kan. Atau misalnya paguyuban atau lingkungan RT punya pertemuan. Oh, kalau dia nggak minum kopi teh, kalau dia nggak gini, itu bagus. Saya nggak memandang rendah itu underestimate. Namun, seperti tadi saya sampaikan, perjanjian baru ini memberikan level yang berbeda, lebih lebih tinggi lagi gitu. Seperti orang Yahudi lah. Kalau orang bersahabat di zaman itu ya, di zaman itu udah tahu itu pasti Yahudi. Jangankan jangankan bersahabat ya, dia berdiri aja, orang Yahudi itu berdiri ya, kalau di pasar ini ya, di pasar umum gitu ya, bayangkan di zamannya mereka ini, zaman Yesus nih. Di pasar umum aja, orang Yahudi berdiri, itu udah kelihatan itu nih Jewish, ini non-Jewish sudah kelihatan bedanya. Tapi itu bagus, bukan jelek saya bilang. Karena Yesus, karena Tuhan, Allah di perjanjian lama, apa ya, menguduskan, mengasingkan bangsa Israel dengan satu tujuan untuk menjadi umat teladan, pilot project. Kalau ada sekarang SD percontohan. Nah, itulah Israel harusnya. Dengan cara apa? Percontohannya, ibadahnya di hari ini, hidupnya begini, makannya begini. Terus pakaiannya harus rapi, nggak boleh compang-camping. Bukan mahal ya, rapih. Sehingga orang lihat bagus. Harus teratur. Tutur katanya sopan. Ah, Israel tuh dibikin sama Allah di perjanjian lama untuk menjadi percontohan bagi seluruh dunia. Kayak begini loh, umat yang meninggikan menyembah Jehovah itu kayak begini hidupnya. Itu bagus gitu. Namun tadi di chat dibilang personal branding, ya betul personal branding. Namun personal brandingnya nggak sampai di situ. Mereka lupa kepada esensi daripada mengasihi sesama tadi, sehingga mereka membangun tembok yang begitu tinggi, yang sampai akhirnya orang-orang nggak bisa lihat keindahan dari keyahudian itu nggak bisa dilihat lagi, karena ketutup. Mereka nggak punya punya banyak sekali batasan, larangan, pantangan, pamalinya, hal-hal yang nggak bisa dilakukan. Nah, begitu juga dengan umat-umat Kristen pada saat ini, umat Tuhan gitu. Ya kita punya uniqueness tadi saya bilang gitu. Tetapi nggak sampai di situ. Perjanjian baru memberikan kita level yang lebih tinggi. Bahwa orang harus kenal kamu sebagai murid Kristus. Bukan karena yang lain. Boleh lah yang lain itu ya. Tapi harusnya levelnya karena satu ini. Karena kamu saling mengasihi. Jadi kita rindu, Yesus rindu ketika orang-orang lihat bahwa, oh ada orang datang mau nyari rumah kita gitu kan. Oh, mau nyari rumah kita terus dan nanya, oh rumahnya Pak Pak ini mana ya Pak
Pak siapa di sini? Pak Ari gitu. Rumahnya Pak Ari di mana ya di sini? Pak Ari yang mana gitu? Pak Ari ini yang begini-gini. Oh, yang suka ini ya, yang suka bikin pengobatan gratis itu ya, yang baik itu ya, yang gini. Ah, kan lebih enak didengarnya gitu loh. Ketimbang oh yang yang ini ya atau apalah misalnya kan punya punya kita punya personal branding yang lain gitu loh. Personal branding kita sebagai umat Kristen adalah satu, orang yang sangat mengasihi sesamanya seperti Yesus mengasihi dia. Baru kita dikenal sebagai murid Kristus dan itulah makna dari memuliakan Allah tuh begitu. Oh iya. Jadi orang udah tahu gitu loh, nggak berpikir apalagi saudara-saudari Muslim yang banyak di sekeliling kita. Orang udah tahu dan berpikir udah beda sekarang. Oh, karena keluarga ini di sini satu kampung tahu Kristen itu tidak seperti yang mereka tonton di TV. Kristen itu tidak seperti yang mereka lihat dengar dari ceramah-ceramah mereka di tempat ibadah mereka. Karena ketika mereka lihat langsung keluarga sosok dari keluarga Kristen di sini, oh, keluarganya sehat ya, makannya lebih halal dari kita. Oh, keluarganya teratur ya. Oh, keluarganya bagus ya, ininya apa hidupnya sehat. Terus apalagi keluarganya, oh baik, suka nolong orang, nggak lihat-lihat pandang orang gitu, nggak sombong gitu. Harusnya begitu bunyi dari perintah baru. Kalau yang perkara sahabatnya makanan haramnya, ya boleh itu jadi jalan masuk tuh. Jadi jalan masuk untuk kita bisa memperkenalkan Kristus seutuhnya. Jadi pelajaran singkat ini tentang perintah baru. Kalau perjanjian lama kita bilang kasihlah sesama manusia. Kita pernah dengar kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Karena memang tidak ada orang yang patut dicontoh pada zaman itu. Tidak ada yang sempurna untuk dicontoh pada saat itu. Kita hanya bisa melihat ya diri. Karena nggak mungkin orang menyakiti dirinya sendiri. Walaupun sekarang juga faktanya banyak yang menyakiti dirinya sendiri. Jadi mungkin udah nggak relevan juga sama seperti mengasihi diri sendiri. Nah, di perjanjian baru Yesus memberikan sebuah motivasi yang lebih mulia, motivasi yang lebih kekal, yaitu mengasihi sesama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah kita mengasihi orang lain. Kenapa kita ngasihin orang lain? Ya, karena Yesus telah mengasihi saya seperti Yesus mengasihi saya mau bagi nih, saya mau kasih nih, saya mau lakukan ini. Ya. Karena pada prakteknya sendiri, kata kasih itu kan bahasa Inggrisnya Yohanes 3 ayat 16 kan for God so loved the world karena begitu besar kasih Allah akan dunia that he gave sehingga ia mengaruniakan memberikan kasih love punya satu kata apa kalau mau tanya apa arti kasih itu cuma satu yaitu give memberi kasih itu nggak nerima nggak receive kasih itu memberi mengeluarkan sesuatu dari diri kita dikorbankan untuk dikasih kepada orang lain itulah yang namanya kasih. Love is giving, give. Udah, sesederhana itu aja. Kalau kita nggak pernah give, nggak pernah ngasih, ya namanya di bahasa Indonesia cocok ya, kasih ya. Kalau kita nggak pernah memberi sesuatu, sesuatu itu apapun ya, bukan hanya materi, memberikan waktu, memberikan effort, memberikan passion kita, memberikan telinga kita untuk mendengarkan dia, memberikan apalagi tenaga kita untuk bantu memberikan apapun lah kalau kita nggak pernah give something nggak pernah memberikan itu kita nggak kita belum melakukan kasih itu. Kalau kita hanya terima berkat dari Tuhan oke hari ini puji Tuhan terima berkat sehat oke puji Tuhan terima berkat semua dipenuhi terima berkat iya puji Tuhan tapi nggak hanya sampai di situ jangan pernah lewatkan hari di mana kita belum memberikan sesuatu, belum mengasihi seseorang dengan gift sesuatu pada pasangan, pada anak, pada orang lain, pada siapapun. Jadi itu perintah baru yang Yesus berikan kepada kita. Semoga kita boleh dimampukan, ditolong, Tuhan memberikan kepada kita kasihnya untuk kita boleh mengasihi orang lain sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Dalam nama Yesus saya bawakan, amin.